Dan untuk tujuan dan alasan saya kenapa saya memilih bisnis yang bergerak di bidang jasa, terutama di bidang pendidikan non formal, yaitu untuk tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses manajemen, strategi pelayanan, serta kegiatan operasional ini dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris. Melalui observasi ini dapat diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran nyata mengenai cara lembaga pendidikan non formal dalam mengelola sumber daya manusia, menarik minat peserta didik, dan menjaga kualitas layanan agar tetap kompetitif di era yang mungkin banyaknya perusahaan atau lembaga yang serupa. Dan untuk alasan saya kenapa saya memilih lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris ini sebagai objek observasi adalah karena lembaga ini tuh berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing pada masyarakat, khususnya di era globalisasi ini yang mungkin menuntut untuk penguasaan bahasa Inggris sebagai keterampilan utama mungkin untuk dalam bidang pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, lembaga bimbingan belajar ini juga menarik minat untuk diamati karena menggabungkan aspek edukasi dan bisnis jasa, sehingga dapat memberikan wawasan yang luas mengenai penerapan manajemen dan pelayanan dalam pendidikan non formal. Oke, jadi lembaga ini itu suatu lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris yang dimiliki oleh pribadi, jadi hanya satu pemiliknya. Lalu untuk keuntungan dan kekurangan dari bentuk kepemilikan pribadi ini itu, kalau keuntungannya kami itu jadi sepemiliknya itu jadi lebih fleksibel untuk seperti mengatur, memberikan arahan, tidak terikat sama suatu lembaga yang resmi seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, mungkin kalau dari kami itu nama dari lembaga tersebut kan belum resmi, belum diakui oleh semua orang dan belum memiliki hak cipta kan. Nah, kadang itu bisa aja kayak diambil alih oleh orang lain seperti itu. Nah, kita kan nggak ada surat tertulis resmi kalau kita bisa protes seperti itu. Jadi kita yang harus mengalah kalau misal mereka yang mengambil itu merupakan lembaga resmi. Seperti itu sih kekurangannya. Oke, jadi untuk menjalankan kegiatan kayak merencanakan, terus pembagian tugas, sama memberi arahan, kami itu di setiap bulannya, di setiap akhir bulan itu selalu mengadakan rapat seperti evaluasi apa yang terjadi selama 1 bulan tersebut. Dan kalau misal ada perubahan atau ada sesuatu yang terjadi, itu pasti akan kami perbaiki di bulan berikutnya. Dan untuk mengawasi kinerja para tutornya itu setiap kelas di kami itu dipasang CCTV, jadi ownernya bisa melihat kami, cara mengajar kami itu dari CCTV, itu bisa diakses sama HP ownernya, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi usaha ini, lembaga bimbingan ini tuh memiliki 5 guru, yang dimana satunya itu ownernya, jadi 4 guru yang bekerja. Nah, di kami setiap tingkatan kelas itu dipegang oleh satu, jadi tanggung jawabnya satu, seperti kayaknya guru di sekolah, guru A memegang kelas 1, guru B memegang kelas 2, seperti itu. Jadi 4 kelas, untuk per kelasnya dihandle oleh 1 orang. Terus untuk bekerja sama, kami menjaga komunikasi aja sih, komunikasi di grup, kayak kalau ada apa-apa selalu kabari di grup. Nanti kalau ada suatu masalah, solusinya kita pikir bareng-bareng, anak ini enaknya gimana, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi usaha ini menurutku ya udah menerapkan prinsip kerja yang jujur, bertanggung jawab, sama melihatkan lingkungan sekitar, karena kan kita berada di lingkungan warga ya, dihabit oleh orang-orang rumah biasa kan. Kadang kalau anak kecil kan berisik kan, apalagi banyak ini, kita kayak pasang tanpa kedap suara gitu loh, jadi di luar nggak akan bisa kedengar, tetangga-tetangga akan kedengar. Terus untuk suasana kerja di dalamnya sangat nyaman menurut saya dan kondusif. Untuk saya yang pertama kali terjun di dunia kerja sebelum lulus sekolah, menurutku itu merupakan banyak banget pengalaman buat saya. Terus
banyak juga pelajaran yang saya ambil karena dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tua dari saya. Untuk pertanyaan yang terakhir, oke, jadi usaha ini termasuk UMKM ya. Jadi terus untuk membuat pemilik masih mempertahankan lembaga tersebut dan selalu menambah inovasi itu karena kami menerima banyak sekali testimoni dari para orang tua yang anak-anaknya sudah les di situ lama. Itu kayak mereka tuh bersyukur karena adanya lembaga kami, lembaga bahasa Inggris di mana bahasa asing itu berada di tengah-tengah masyarakat mereka. Karena kalau semisal mereka mau belajar bahasa Inggris itu jauh gitu loh tempatnya, dan dengan adanya kami itu aksesnya kan lebih mudah dan dekat juga dengan rumah. Nah, mereka bersyukur banget sih. My teddy bear has one nose, one nose. My teddy bear has one nose. I love my teddy bear. Rain, rain, go away. Come again another day. All the family wants to play. Rain, rain, go away. Our own Dutch building, Fort Frederick and Yogyakarta Village. Mario Baro